Oke. Ada hal yang sebenarnya gue nggak pernah kasih tahu ke kalian ya. Gue pengen curhat sih. Sedih banget gue, beneran deh. Jadi gue bakal bilang atau gue bakal ngasih tahu ke kalian. Ya sama aja bilang sama ngasih tahu sama aja kalian. Gue mau kasih tahu ke kalian tentang sisi buruknya Australia. Yang selama ini gue kasih tahu ke kalian tuh tentang enak-enaknya doang, seneng-senengnya doang gitu. Tapi gue nyesel juga sih ngasih tahu itu. Jadi gue bakal ngasih tahu sisi gelapnya ya. Karena kan gue juga harus ngasih tahu gitu hal terburuk yang mungkin bisa kalian dapetin di Australia. Jadi nggak selalu indah. Oke, yang pertama, nggak ada denger suara azan. Sisi gelapnya ya. Ya, kalau misalnya gue pengen denger azan ya gue bisa beli rumah atau gue beli sewa rumah yang deket masjid. Meskipun di Australia tuh mungkin masjid lu 100 meter, 200 meter gitu. Nggak bisa dempet-dempetan. Atau memang nggak ada suara azan yang menggelegar. Lo bisa beli jam dinding yang khusus ada suara azan dan disetting waktu sholatnya. Itu gue pernah punya tetangga orang Pakistan. Jadi setiap waktu sholat dia jam dindingnya tuh azan. Terus lu juga punya HP, ada namanya teknologi aplikasi dimana lu bisa muterin azan. Dan jangan sok rajin ibadah deh gitu, sampai diungkit-ungkit ada azan atau enggak. Nyatanya masjid-masjid di Indonesia ketika sholat subuh gak ada yang sholat tuh cuma sedikit. Dari berapa ratus orang yang tinggal di kampung itu paling cuma berapa biji gitu, terutama di kota besar ya. Kalau di kota kecil hampir banyak bapak-bapak, orang tua itu yang pergi ke masjid. Anak-anak mudanya sedikit banget. Gue bersyukur dari kecil hal itu udah gue disiplinkan dan udah terbiasa untuk pergi ke masjid gitu. Meskipun kalau di kampung itu gelap suasananya, gue dengan takut-takut tapi ya udah gitu memberanikan diri untuk sholat subuh. Kemudian yang kedua itu banyak pasangan-pasangan yang tanpa menikah, baik itu sejenis ataupun beda jenis gitu, hetero atau homo gitu kan ya. Ya bagi muslim itu sisi gelap ya, tapi bagi non muslim atau orang-orang yang suka akan hal begitu yaitu nggak masalah gitu, itu malah surga duniawi yang mereka inginkan. Ya bagi muslim ya mungkin itu hal yang negatif gitu kan. Makanya muslim selalu disebut sok suci gitu. Karena muslim yang biasanya paling gencar melarang ini itu. Dan ya itu pilihan lu gitu. Banyak kok muslim-muslim juga yang melakukan hal demikian gitu. Apalagi di luar negeri nggak ada yang lihat. Oke, jadi itu tergantung sudut pandangnya. Dan di negara kita pun yang selalu ngomongin agama atau mempermasalahkan ini di komen-komen gitu, sisi buruknya Australia dong, sisi buruknya Australia. Ya di negara kita pun banyak kok sekarang yang kayak gitu. Padahal kita selalu ngomongin agama gitu kan ya. Dan itu bisa kalian lihat kasus-kasus di mana pacaran dinormalisasi. Akibatnya pacaran itu berbuah hal yang tidak baik. Contohnya kasus Vina. Gitu loh, lu udah cantik-cantik, ya seneng bahagia, pacar lu anak polisi, ternyata di korban pembunuhan. Oke. Kemudian kasus yang kemarin tuh cewek Bandung kalau nggak salah ya, yang dibunuh dianiaya oleh anak anggota DPR. Anak anggota DPR-nya bebas. Udah mah dijinahin ceweknya, dianiaya pula, disiksa pula. Kemarin-kemarin pas mereka PDKT-an, seru-seruan, wah mungkin ya
pamer atau mungkin bahagia gitu, berasa dunia milik mereka berdua. Tapi akhir-akhirnya terus kasus-kasus yang lain juga tentang pacaran itu. Bebas ya pacaran di Australia. Bahkan mungkin eh saking orang tuh banyak duit, ya nggak ada kasus pelecehan, tapi lu bisa jadi merelakan diri gitu. Kayak misalnya lu di aplikasi, iya ada cowok ganteng nih, ada cewek cantik nih gitu. Chatting, check in kayak gitu. Ya itu bebas. Kayaknya di mana-mana di banyak negara juga udah kayak gitu deh sekarang. Nggak cuma di Australia. Gitu. Jadi kembali lagi ke kitanya kan. Kemudian yang ketiga itu banyak alkohol. Ya lu sehari gaji bisa 2 juta, 3 juta gitu. Ya lu beli Jack Daniel, beli apa lagi ya, Smirnoff. Gue padahal kuliah hospitality tapi gue lupa nama alkohol ya. Bir, alkohol. Terus gue juga pernah kerja di bar. Pulang-pulang kerja gue bisa tuh ngambil minuman bergelas-gelas minuman alkohol. Apalagi waktu itu bar gue tuh punyanya komite, ada komitenya. Jadi bosnya tuh banyak gitu. Manajernya satu, bosnya banyak. Jadinya cukup royal itu tempatnya. Jadi gue bisa ngambil bir berkaleng-kaleng. Tapi gue nggak bisa ambil karena gue ada kisah traumatik lah di masa kecil gitu. Dimana gue ngeliat ibu gue kayak marah-marah uh, dengan lingkungan sekitar yang banyak minum alkohol kayak gitu. Jadinya itu udah terbenam dalam otak gue dan gue nggak minum alkohol, nggak merokok. Meskipun pada saat kecil gue juga ke bawah tuh sama teman-teman gue yang nyuri-nyuri rokok di warung atau ngerokok sambil berangkat pergi sekolah agama gitu. Nakal-nakal lah ya, tapi akhirnya gue nggak tertarik sama sekali dengan rokok karena bau banget dan bikin pusing gitu. Jadi itu kembali lagi ke diri kita ya, dengan kemudahan duit yang didapat, ya semakin mudah juga kalau lu pengen mengakses alkohol gitu, mabuk-mabukan. Yang penting lu besok kerja nggak mabuk lagi gitu. Dan tentu aja lu bisa ketemu orang dari berbagai negara, bisa jadi temen minum lu gitu kan, bisa minum di mana aja. Nggak ada yang ngelarang lu gitu selama lu nggak berbuat onar atau gila gitu. Bahkan ketika kita membeli alkohol pun penjualnya itu atau pelayannya itu mereka memiliki ilmu atau informasi untuk menyajikan alkohol yang baik sesuai takaran yang normal. Jadi semuanya terkendali. Nah, kalau lu memang baik atau lu jangan baik deh, karena lu pasti mikir gue so baik banget gitu. Kalau lu emang mau menjaga diri dari minum alkohol, ya lu mau tinggal di negara manapun ya fine aja gitu. Tapi kalau lu memang niatnya mau beralkohol, di Indonesia pun sekarang orang dengan mudah kok bisa mengakses alkohol gitu. Dan bahkan lihat aja influencer mereka di sosial medianya itu sambil ngejelasin sesuatu sambil minum alkohol gitu. Jadi menurut gue jangan jangan menganggap kalau kita tinggal di negara barat itu tuh akan selalu negatif gitu, karena itu kembali lagi ke kitanya. Ya kalau misalnya lu khawatir dengan anak lu ya wajar juga sih, karena memang akses untuk mendapatkan hal-hal yang demikian itu lebih mudah. Oke. Karena gimana pun di negara kita masih ada kontrol sosial, walaupun kontrol sosial sekarang tuh nggak sekuat zaman dulu gitu. Karena kalau kontrol sosial terlalu ketat itu kita pasti dibilangnya julid atau apa ya, atau ribet gitu kan, atau katro, old school gitu. Dan orang-orang lebih suka untuk melakukan apa yang mereka mau, nggak usah banyak komentar hidup masing-masing
Jadi hal ini sudah dinormalisasi sehingga kalau ada aturan-aturan yang terlalu ketat buat mereka, ya mereka juga akan marah gitu. Itu terjadi juga di negara kita. Terus yang ke berapa nih? Kelima. Kelima kali ya. Kelima itu kasino. Kamu bisa ke kasino, tapi di sana juga diatur. Kamu tidak boleh kayak uh, berlebihan lah gitu. Bahkan kamu juga bisa meminta kasino itu untuk nge-ban kamu agar kamu tidak main judi lagi gitu. Dan main judi di kasino itu tuh bagian dari entertainment. Bahkan beberapa orang pergi ke sana untuk menghibur diri, untuk melihat-lihat gitu. Jadi kayak jadi kayak kita berkunjung ke mall gitu jatuhnya kan. Lihat-lihat karena pusat hiburan. Dan itu terkendali juga gitu. Nah, sekarang kalau misalnya dirasa kasino itu sisi gelap, justru sekarang di Indonesia mengkhawatirkan banget karena anak-anak pun sampai bisa mengakses judi online gitu. Dan itu pelakunya orang Indonesia juga. Jadi mereka pergi ke Kamboja, membuat situs-situs online di sana, bekerja dari Kamboja gitu. Ya pasti mereka nyari customernya juga customer Indonesia. Mereka nggak nyari customer dari negara lain. Ngebacot bahasa negara lain pun nggak bisa gitu. Jadi orang Indonesia kerja di Kamboja, dia nggak nyari customer orang Myanmar. Karena mereka juga mungkin nggak ngerti atau ngapain capek-capek nyari tahu untuk jualan ke orang Myanmar gitu, orang Laos, Kamboja lagi atau orang Vietnam gitu. Ya udah targetin orang Indonesia lagi aja gitu untuk ditipu, untuk agar dia mau judi online. Jadi khawatir banget ya di negara kita, ya Allah. Kayak ketika lu khawatir, lu pengen tahu sisi gelapnya Australia, ternyata negara kita udah separah itu gitu kerusakannya. Sampai anak-anak judi online cuy. Nah, sedangkan kalau di Australia lu punya anak, gaji lu tinggi, lu bisa beli mainan-mainan bagus, lu bisa beli buku-buku bagus, bahkan buku-buku second yang bagus kualitasnya itu cuma 10.000, 20.000 gitu. Buku-buku second hand. Dan itu bukan buku-buku bajakan kayak buku-buku di Bandung, di pasar apa gitu, atau di Jakarta, di Mangga 2 atau di mana gitu kan. Dia buku asli, dia fotokopi, jadi harganya murah gitu. Itu kan pembajakan karya. Kalau di Australia lu pergi aja ke toko second hand, lu bisa beli buku-buku dengan kualitas bagus dan harganya murah. Terus yang berikutnya itu korupsi. Ini parah banget sih. Gue bukan ngejelekin pemerintah ya, tapi kayak ini kan sisi gelapnya Australia ya. Australia korupsi sedikit, tapi bertolak belakang dengan di negara kita korupsi itu banyak banget. Dan ini menurut gue parah banget sih. Korupsi yang paling kecil ya di lingkungan kita dididik dari kecil gitu. Misalnya kita sekolah, terus orang tua kita karena rasa kekeluargaan gitu atau Asian value or whatever, dia ngasih makanan ke guru kita gitu, ngasih hadiah. Secara otomatis dong guru kita ketika mau ngasih nilai jelek ke anak itu, orang tuanya selalu ngasih makanan, selalu ngasih hadiah gitu. Jadi ada nilai-nilai objektif subjektif ya. Nilai-nilai subjektif yang keluar dari guru itu dan tidak real gitu. Itu salah satu yang ngebentuk kita. Jadi
salah satu yang membuat kita tidak jujur gitu akan penghasilan kita, pencapaian kita. Contoh kecil lainnya apalagi ya? Oh, dalam mencontek. Kalau kita tidak mau memberikan contekan kepada teman kita, pasti kita dibully atau dianggap sok pintar. Terus di sekolah juga, kalau anak guru pasti harus masuk 10 besar, 5 besar malah gitu. Jadi kayak tabu banget kalau dia anak guru nilainya jelek. Jadi ini konspirasi juga sih antara si anak dengan si guru gitu kan. Gue yakin mereka juga ada kong kali kong atau nge-push anaknya mungkin, atau guru yang lain mau ngasih nilai sedikit juga gak enak gitu kan. Jadi itu adalah menurut gue salah satu tindakan korupsi yang dimana kita dari kecil udah terbiasa untuk hal itu. Sehingga ya kalau kita ngomongin yang besar-besar itu udah bikin kita emosi lah ya gitu. Tapi ya ternyata banyak hal-hal kecil korupsi yang memang sudah terbiasa kita lihat di lingkungan sekitar. Nah, itu sisi gelapnya Australia. Dan juga di sini gue bukan membandingkan negara gue ya. Jujur li, gue sayang banget sama Indonesia. Gue pengen kalian maju. Makanya gue gak pernah berhenti untuk konten, ngasih terus semangat motivasi ke kalian agar negara kita bisa berubah gitu loh. Lewat kita-kita ini, SDM-nya yang makin meningkat gitu. Oke. See you next time guys. Thank you so much udah nonton. Tulis di kolom komentar kalau ada pro ataupun kontra. See you. Assalamualaikum.